Nabi Muhammad SAW bersabda, Usairim termasuk ahlul jannah meskipun dia belum pernah sholat walau hanya 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan kita kepada Allah taala. Setelah itu nikmat dunia apapun yang datang kepada kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari nikmat itu. Dipakai untuk apa? Maka kemudian cara yang harusnya diambil oleh setiap muslim adalah dia memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mentaati Allah. Tidak ada bagian nikmat kecuali dipakai sebagai sarana mentaati Allah, karena itulah wujud rasa syukur yang paling besar. Hanya kemudian memang kehidupan dunia seringkali membuat manusia lupa. Tidak hanya dunia yang membuat kita lupa, syahwat kita mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah, membuat kita terlena. Itu ditambah lagi dengan godaan setan jin yang tidak kelihatan. Innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah menyampaikan sesungguhnya mereka, iblis dan anak cucunya bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Ditambah lagi dengan kebenciannya setan-setan manusia yang tidak akan pernah ridho dan mendiamkan orang-orang yang beriman berlaku lurus di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim harus mempunyai dorongan pribadi yang kuat untuk mentaati Allah sebagai bagian dari sarana untuk mencapai istiqomah, agar kita teguh terus menerus beribadah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Allah taala menyampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai engkau didatangi oleh kematian. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ada tiga cara untuk menyadarkan diri kita bahwa kita harus bergegas untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan menunda-nunda waktu untuk menjadi orang baik. Karena ketika nanti ada seorang muslim menunda-nunda waktu untuk mentaati Allah, maka yang muncul adalah hati yang keras. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan, menundukkan jiwa mereka, hati mereka, badan mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai orang-orang itu serupa dengan ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amatu, ketika peringatan Allah datang kemudian mereka mengabaikan jangka waktu lama, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, kemudian akhirnya sebagian besar mereka menjadi orang-orang fasik yang berlaku dosa. Yang pertama, kesadaran apa yang harus kita bangun? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan memahami bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat banyak. Kita harus menyadari bahwa kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah taala adalah nikmat umur.
Kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang cukup untuk menjadikan diri kita orang bertakwa kepada Allah. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah belum cukup waktunya aku panjangkan kalian, umur kalian untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Jangankan usia kita yang sudah memasuki usia 30, 40, 50, 60 tahun. Bahkan kesempatan 1 detik itu kalau dimanfaatkan oleh manusia untuk segera bergegas mentaati Allah Ta'ala, dia akan menjadi orang beruntung. Contohnya siapa? Ada seorang sahabat namanya Usairim radhiyallahu anhu. Usairim ini adalah seorang sahabat Ansor yang berasal dari kabilah Bani Abi Ashal. Beliau ini termasuk sahabat yang paling akhir di antara kabilahnya yang masuk Islam. Kenapa? Karena kesibukan berdagang. Bapaknya, ibunya, sepupunya, paman-pamannya, semuanya sudah masuk Islam. Sampai kemudian ketika menjelang perang Uhud, Usairim baru saja pulang ke rumah. Kemudian masuk ke dalam rumah, bertanya kepada sang ibu, wahai ibunda, di mana ayah? Maka dijawab, ayahmu pergi ke Uhud bersama dengan Rasul. Usairim belum masuk Islam. Kemudian dia keluar rumah, dia masuk ke rumah pamannya, bertanya, wahai paman, di manakah, di manakah wahai bibi, paman pergi kemana? Maka dijawab, pamanmu dan saudara-saudara sepupumu semuanya pergi ke Uhud bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Maka Usairim segera pulang ke rumah, mengambil persenjataannya, kemudian dia bergegas menuju Uhud. Bahkan sampai di Uhud sebelum pasukan yang dipimpin Nabi kita Muhammad SAW datang. Dia belum masuk Islam. Kemudian terjadilah perang Uhud, dan dia bergabung di barisannya kaum muslimin. Ketika usai perang Uhud, Usairim terluka parah, dan dilihat oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menanyakan, wahai Abu Bakar, tanyakan kepada sahabatmu itu, dia berperang untuk apa? Apakah dia berperang karena mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya? Ataukah dia berperang karena membenci orang-orang Quraisy? Ataukah dia berperang karena mencintai Madinah, Yathrib? Betul, kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar di dekat Usairim. Kemudian ditanyakan, wahai Usairim, engkau berperang untuk apa? Maka Usairim menjawab, aku berperang karena aku mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Usairim meninggal saat itu pula. Sesaat sebelum dia mati, dia mengungkapkan ucapan Islamnya apa itu, aku mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, dan aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Usairim termasuk ahlul jannah meskipun dia belum pernah sholat walau hanya 1 rakaat. Apa ini maknanya? Ada orang yang mampu mengambil kesempatan nikmat berupa umur. Ini hanya satu sisi, umur yang diberikan oleh Allah. Sebaik mungkin dia ambil, akhirnya dia menjadi orang yang beruntung. Apakah ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang tetapi dia tidak mengambil manfaatnya? Banyak sekali. Ada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Dan selama 950 tahun itu yang masuk Islam hanya 70 orang manusia. Sehingga rata-rata setiap 100 tahun hanya ada kurang dari 10 orang yang masuk Islam. 7 orang mungkin yang masuk Islam kalau dikira-kira. Inilah orang yang tidak bisa mengambil nikmat umur. Maka di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergegas. Beramal soleh itu bergegas. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis sama'i wal ardh. Bergegaslah kalian, berlombalah kalian, cepat-cepat. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Kenapa kata-kata bergegas? Karena bisa jadi kesempatan untuk meraih amal soleh itu hanya dibuka oleh Allah waktu itu juga, dan tidak akan pernah dibuka selama-lamanya, kita tidak tahu. Ini kesadaran pertama yang harus kita tumbuhkan. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran bahwa kesalahan kita dan dosa-dosa kita semakin hari semakin menumpuk. Kita ini bukan nabi yang maksum dari dosa-dosa besar. Kita ini adalah manusia biasa, di mana manusia biasa itu tempat kesalahan. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kama qala kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mengerjakan kesalahan adalah orang yang bergegas untuk bertaubat. Dosa kita semakin hari semakin bertambah,
Sedangkan amal soleh kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahipun apa? Agar kita selalu menambah amal soleh, agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita, semakin hari semakin banyak ketakatan kita kepada Allah Ta'ala. Takarub kita harusnya semakin tua itu semakin istimewa. Kenapa? Karena waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Waktu itu selalu berkurang. Dan Allah Ta'ala akan menanyakan setiap detik waktu yang kita miliki. Allah akan menanyakan an umri fima afnah. Rasul kita menyampaikan besok di hari kiamat Allah akan menanyakan umur kita habiskan untuk apa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ketika usia sepuh, qiyamul lailnya masih panjang sebagaimana ketika beliau muda, sampai putra beliau merasa kasihan dengan badan yang dimiliki oleh Imam Ahmad karena panjangnya qiyamul lail yang beliau kerjakan. Maka suatu saat salah seorang di antara putra beliau memberanikan diri untuk matur kepada Imam Ahmad. Mungkin kalau bahasa kita, ayah, janganlah engkau sholat sepanjang ini. Bahasanya wong ngono ya ngono ning aja ngono lah. Ditegur tentang panjangnya sholat yang beliau kerjakan. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya ayahmu akan tetap sholat seperti ini sampai salah satu di antara dua telapak kaki ayahmu menginjak surga. Sebelum itu ayah tidak akan menghentikan sholat seperti ini. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada seorang ulama salaf, seorang tabi'in besar, Al-Imam Masruq bin Ajza' rahimahullah. Beliau suatu saat di usia sepuh beliau berpuasa sunnah. Beliau memiliki satu orang putri namanya Aisyah. Beliau sangat mencintai putrinya ini, sampai apapun permintaan putrinya pasti dikabulkan. Pada waktu Imam Masruq bin Ajza' rahimahullah ini puasa, sedangkan sudah sangat sepuh dan waktu itu siang hari sangat panas, maka kemudian Imam Masruq bin Ajza' rahimahullah tidak bisa bergerak karena badannya lelah. Maka beliau berbaring. Melihat sang ayah yang hanya berbaring dan tidak bergerak itu, maka kemudian putrinya menangis di samping sang ayah. Ketika melihat putrinya menangis, maka ayahnya Al-Imam Masruq bin Ajza' bertanya, wahai putriku, kenapa engkau menangis? Mintalah sesuatu, pasti aku kabulkan permintaannya. Putrinya mengatakan, wahai ayah, aku menangis memohon kepadamu agar engkau menghentikan puasamu. Apa jawabannya Imam Masruq bin Ajza' rahimahullah? Wahai putriku, ketahuilah, kalau engkau berbelas kasihan kepadaku, maksudnya begitu, sesungguhnya ayahmu berpuasa seperti ini karena dia berharap belas kasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Orang yang menyadari bahwa waktu kita semakin sempit, sedangkan umur kita, amal kita semakin berkurang, kemudian kesalahan kita semakin banyak. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, sadar bahwa beban kita ini semakin bertambah, sedangkan waktu kita semakin sedikit. Beban manusia semakin mendekati kematian semakin bertambah. Kenapa? Karena dia dituntut untuk segera banyak melaksanakan amal soleh, sedangkan waktu yang diberikan oleh Allah semakin kecil. Waktu kita tidak semakin panjang, tapi semakin sedikit. Semakin mampat, semakin mampat. Orang yang memahami bahwa hidupnya tinggal beberapa waktu, dia pasti tidak akan tidur untuk menghabiskan waktunya taqarrub kepada Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kama qala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak sekali menangis. Kenapa? Karena melihat besarnya urusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban kita berat. Kita ini diberi beban oleh Allah Ta'ala untuk beribadah setiap saat kepada Allah Ta'ala. Mari kita lihat firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inna sholati. Ayat ini menyampaikan kepada kita tentang apa atau perkara yang harus kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Satu, sholatku. Yang kedua, wa nusuki, amal ibadahku. Yang ketiga, wa mahyaya. Allah meminta
hidupku kita serahkan kepada Allah, hidupku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup itu, wa mamati. Kemudian yang keempat, dan kematian kita pun kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara sholat, seluruh gerakan sholat kita apapun, sholat wajib, sholat sunnah diserahkan untuk Allah. Amal ibadah mahdhah seluruhnya, bacaan Quran kita, zikir kita, puasa kita, haji kita, dan lain-lain. Tidak cukup itu, yang diminta agar diserahkan untuk Allah Ta'ala adalah kehidupan kita. Lah ini urusannya panjang. Karena kalau kita katakan hidup itu berarti dua nilai. Satu, waktu yang diberikan oleh Allah, umur. Yang kedua, aktivitas. Karena sesuatu dikatakan hidup itu ketika dia beraktivitas dan memakai waktu itu untuk beraktivitas. Maknanya apa? Allah meminta agar semua gerakan tubuh kita, kedipan mata kita, gerakan jari jemari kita itu kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Dan seluruh waktu kita hidup di dunia ini, 1 hari 24 jam itu kita serahkan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya bagaimana? Wujudnya adalah kita mentaati Allah dalam semua keadaan. Duduk kita pakai untuk mentaati Allah. Cara berpakaian kita tujukan untuk mentaati Allah. Cara ngomong kita pakai untuk mentaati Allah Ta'ala. Cara bermain kita, cara bergaul kita dengan tetangga, dengan teman-teman kita, apalagi dengan keluarga kita, semuanya kita pakai sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah dengan mentaati tata aturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam urusan-urusan itu. Itulah cara kita untuk menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling akhir, mati kita. Sehingga ketika kita mati itu niatnya lillahi ta'ala. Doa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni as'alukal hayata maka natil hayatu khairan li wa as'alukal wafata idza kanatil wafatu khairan li. Nabi Muhammad SAW berdoa. Hadis ini hadis hasan. Rasul kita menyampaikan, wahai Allah, aku memohon kepadamu kehidupan apabila hidupku itu semakin menambah kebaikanku di sisimu, dan aku memohon kepadamu kematian apabila matiku itu menambah kebaikanku di sisimu. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dan demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.